Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-35 ayat ke-4 sampai ke-10. Kami akan bacakan kepada kita. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, firman yang barusan kita baca dan dengarkan tadi, pertama sekali disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang sedang terpuruk di pembuangan Babel. Pada waktu itu umat Tuhan, setelah Yerusalem dikalahkan dan dihancurkan, mereka diangkut sebagai tawanan ke Babel. Mereka tinggal di sana sebagai orang-orang tawanan, merasa jauh dari Allah, tanpa masa depan, kehilangan kebanggaan dan identitas. Kepada mereka inilah Nabi Yesaya menyampaikan apa yang kita baca tadi. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, apa yang kita bisa petik dari pesan Nabi Yesaya yang pertama sekali disampaikan kepada umat pembuangan itu, ada 3 hal. Pertama, agar kita berorientasi, agar kita selalu berorientasi kepada kuasa dan kasih Allah. Agar dalam hidup ini kita selalu bergantung, mengarahkan hati kita berorientasi kepada kuasa dan kasih Allah yang hidup itu. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Lihat, Allahmu akan datang sendiri menyelamatkan kamu. Ucap Nabi Yesaya kepada umat yang sedang terpuruk di Babel itu. Umat Allah rupanya tidak boleh bertumpu atau bergantung kepada diri dan kekuatannya sendiri. Sekali lagi,
Umat Tuhan tidak boleh bergantung atau bertumpu kepada dirinya, kepada kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena pada masa-masa yang paling sulit, itu membuat umat Tuhan menjadi lemah dan putus asa. Tapi sebaliknya, pada masa-masa jaya, itu membuat umat Tuhan menjadi sombong, congkak, dan akhirnya jatuh. Karena itu, dalam segala kondisi umat Tuhan baik dulu maupun sekarang harus berorientasi mengarahkan hati kepada Allah yang datang itu, Allah yang berkuasa, Allah yang bekerja itu. Umat Allah baik dulu atau sekarang harus mengarahkan hatinya bahwa Allah akan datang. Dia akan selalu datang menolong dan menyelamatkan umat yang dikasihinya. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, di masa pandemi yang belum berakhir ini, juga di masa ketika dunia akan diancam oleh bahaya krisis ekologi, oleh bahaya pemanasan global yang lebih mengerikan dari pandemi ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kita diajak untuk menanti-nantikan Allah. Kita diajak untuk melihat kepada Allah yang selalu datang menolong dan membebaskan umatnya itu. Kita diajak untuk percaya kepada kuasa kasih-Nya. Saudara-saudara, kita tidak menyangkal beratnya dan rumitnya permasalahan kehidupan dunia ini. Sekali lagi, kita tidak menyangkal, kita tidak menafikan beratnya, rumitnya permasalahan kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa Allah yang pengasih itu lebih besar, lebih kuat dari masalah, dari kehidupan kita. Dan Dia berjanji akan selalu datang, membebaskan dan menolong kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah masih bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya juga sekarang. Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mari kita garis bawahi. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah masih bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang sekarang, bagi saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 17 Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Allah Bapa masih bekerja sampai sekarang. Sebab itu mari kita arahkan hati kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, yang akan datang dan selalu datang ke dalam realitas hidup kita juga sekarang. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari nubuat Nabi Yesaya itu agar kita berorientasi kepada pengharapan masa depan yang baru dan baik? Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sekali lagi, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang hidup itu, Dia membawa kita ke masa depan yang baru. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang hidup itu, Dia memberikan kepada saudara dan saya pengharapan akan masa depan. Yesaya mengatakan bahwa hidup umatnya yang dahulu, juga umatnya yang sekarang tidak berakhir di pembuangan. Hidup umat Tuhan itu tidak berujung, tidak berakhir di pembuangan. Hidup umatnya yang sekarang tidak berakhir dalam kehancuran, dalam kekalahan atau keterpurukan. Ada masa depan yang baru. Dalam rangkaian ayat yang sangat indah kita baca tadi, ada masa depan yang baru yang baik bagi orang-orang buta, orang lumpuh, orang tuli dan bisu. Ada masa depan yang baru bagi alam, bagi gurun pasir yang kering. Yang lumpuh akan bersorak-sorak dan melompat-lompat seperti rusa. Yang tuli akan mendengar, yang buta akan melihat, yang bisu akan berbicara, yang lemah akan dikuatkan. Saudara-saudara, karena itu
Kita diajak untuk berorientasi mengarahkan hati kita ke masa depan yang akan diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudara, kesulitan dan penderitaan seringkali membuat orang pertama-tama larut dalam masa kininya yang sulit, yang berat itu, atau membawa dia hanya kembali ke masa lalunya. Di masa-masa yang paling sulit, orang seringkali hanya tenggelam dalam penderitaan masa kininya atau kembali ke masa lalunya. Tapi firman hari ini mengajak saudara dan saya, pandemi ini pun tidak boleh membuat kita tenggelam dalam masa kini kita atau kembali ke masa lalu kita. Pandemi ini tidak boleh membuat kita lupa bahwa masih ada masa depan yang baru, yang lebih baik, yang dikaruniakan kepada kita. Secara konkret bagi kita di HKBP Tangerang Kota ini, pandemi ini tidak boleh membuat kita lupa tahun 2028 gereja kita akan berjubileum 50 tahun. Betapapun beratnya pandemi ini, kita diajak menatap bahwa tahun 2028 yang akan datang, kita akan merayakan tahun rahmat Tuhan, gereja kita 50 tahun. Dalam kehidupan kita secara pribadi atau keluarga, kita diajak untuk berorientasi ke masa depan. Dan itu dimungkinkan ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita betul-betul beriman kepada Allah, kita percaya kita masih punya masa depan. Pandemi ini seperti lagu itu akan berlalu, seperti badai yang akan berlalu. Masa depan kita ada yang baru dan lebih baik. Karena itu pertanyaannya, bagaimanakah kita 3 atau 4 tahun lagi? Bagaimanakah saudara dan saya tahun depan? Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita pestakan? Apa yang mau kita rayakan tahun depan, 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Allah mengajak kita melihat ke masa depan itu. Di pembuangan Babel, umat Israel kehilangan masa depannya. Mereka hanya meratap, melamun, mengenang masa silamnya. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Yesaya menyampaikan bahwa mereka masih punya masa depan, dan pesan itu juga disampaikan kepada saudara dan saya yang hidup sekarang. Karena itu, mari kita beriman kepada Allah yang hidup itu, yang akan memberikan kepada kita masa depan. Supaya kita seperti firman tadi mengatakan, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berlompat-lompat, yang tuli akan mendengar, yang bisu akan dapat berbicara. Kita yang merasa lemah akan dikuatkan, yang sakit akan sembuh, yang merasa kalah akan kembali menang ketika kita beriman kepada Allah. Yang ketiga, apa pesan untuk saudara dan saya agar kita tetap bersuka cita dalam realitas hidup ini? Dalam bagian yang terakhir tadi dikatakan berbagai-bagai, dikatakan mereka akan dipenuhi sukacita. Kenapa mereka dipenuhi sukacita? Sebab Allah akan datang sendiri membawa mereka pulang dari pembuangan Babel itu. Saudara-saudara, kita lihat tadi kaitannya dengan jelas. Ketika umat Allah tidak percaya kepada Allah, mereka kehilangan masa depannya. Ketika mereka kehilangan masa depannya, mereka juga kehilangan sukacitanya. Tapi sebaliknya, ketika umat Allah baik dahulu maupun sekarang beriman dan percaya kepada Allah, kita memiliki masa depan kita. Dan ketika kita memiliki masa depan, maka kita akan memiliki juga sukacita kita. Dan tidak ada yang bisa merampas sukacita itu dari saudara dan saya. Saudara-saudara, baiklah kita garis bawahi, tidak ada orang yang dapat bersukacita jika dia tidak punya harapan akan masa depannya. Sekali lagi,
Jika orang merasa dia tidak punya masa depan, dia merasa bahwa 3-4 tahun ke depan hidupnya semakin buruk, tidak ada yang berubah, maka dia tidak akan bisa bersukacita. Karena itulah Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam berpengharapan. Berpengharapanlah dalam sukacita. Ada rupanya relasi, ada kaitan yang sangat jelas antara pengharapan masa depan dengan sukacita. Dan Roma 5 ayat 4 mengatakan, pengharapan kita kepada Allah dalam Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita sekali lagi melihat rangkaiannya. Iman kepada Allah membuat kita memiliki pengharapan akan masa depan. Dan pengharapan akan masa depan membuat sukacita kita berlimpah-limpah dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, firman hari ini mengajak kita untuk bergembira dan bersukacita juga dalam masa pandemi ini. Pertama-tama kita bersukacita karena pandemi ini tidak seluruhnya buruk. Sekali lagi, kita bersukacita karena masa pandemi ini tidak seluruhnya buruk. Kita menemukan ada banyak kebajikan Tuhan juga dalam masa pandemi ini. Kita bersukacita sebab dalam masa pandemi ini pun kita masih bisa saling mengasihi dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Pandemi ini tidak bisa menghentikan cinta kasih kita. Kita dapat saling mengasihi, mencintai keluarga kita, saudara kita, sahabat kita. Dan itu membuat kita bersukacita sekalipun masih dalam pandemi. Kita juga bersukacita dalam masa pandemi ini sebab hidup kita jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana. Sebelum pandemi hidup kita begitu complicated, begitu rumit. Tapi pandemi ini membuat hidup kita menjadi jauh lebih simpel. Dan itu alasan juga untuk bersukacita. Kita bersukacita sebab Kristus tidak meninggalkan kita dalam masa pandemi ini. Dia tetap ada di sebelah tangan kanan kita, memegang tangan kita, memeluk kita, menghibur dan menguatkan kita. Dan kita bersukacita sama seperti umat di pembuangan sebab Allah akan datang sendiri untuk menolong dan membebaskan kita. Supaya sukacita kita penuh dan tidak ada yang bisa merampas sukacita itu dari dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Allah yang hidup itu. Jangan bergantung kepada diri dan kekuatan kita, apalagi bergantung kepada nasib buruk. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita ke masa depan yang baru, yang lebih baik, yang gemilang, yang penuh harapan. Ketika kita bicara masa depan, kita tidak perlu bicara tentang 1000 tahun yang akan datang. Tapi 3-4 tahun mendatang, 7 tahun mendatang, atau bahkan 1 atau 2 tahun mendatang, kita masih punya masa depan. Dan masa depan itu baru dan baik karena Tuhan. Dan mari kita bergembira dan bersukacita dalam hidup ini. Amin.